Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, dan malam hari teman-teman semua pencinta dari YouTube Kang Fishing. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu acara ningku di desa kami. Tapi sekarang ningku sudah jarang dilakukan. Selain menceritakan tentang ningku, saya ingin juga menerjemahkan kata-kata yang berkaitan dengan ningku dari bahasa Indonesia ke bahasa Komringnya. Jadi, acara ningku ini adalah acara muda-mudi yang dilakukan itu biasanya sebelum acara pernikahan. Nah, di sini saya mau cerita pengalaman teman saya. Dia itu mendapatkan jodohnya atau istrinya itu dari acara ningku ini. Nah, dengan cara bagaimana kirim-kirim surat di acara ningku tersebut. Nah, saya sekarang mau mengurutkan acara ningku, urutan acara ningku itu yang terjadi zaman dahulu menurut versi teman saya. Jadi acara ningku itu dimulai misalnya di malam harinya. Jadi ketika acara itu dimulai malam harinya, biasanya ketua Maranai yang memakai token-token dengan ketua bayi atau di sini wanitanya itu menjemput atau nyungsu. Menjemput itu menyungsu. Jadi menyungsung morli. Jadi jika di keluarga itu ada morli, dia menyungsung morlinya yang dipamitkan kepada orang tua si morli tersebut. Orang tua ini dolma Tuhan. Nah, jadi yang karya Maranai ataupun yang karya Morlina ya, itu menjemput morli dengan mempamitkan kepada orang tua yang biasanya umurnya itu 17 tahun ke atas. Nah, menurut teman saya biasanya morli tadi siangnya itu sudah dikontak dulu mau atau tidak. Misalnya kalau dia mau, kemudian dipamitkanlah kepada orang tuanya. Nah, kalau misalnya orang tuanya mengizinkan, maka jawab orang tua tersebut seperti ini: kalau saya mengizinkan kalau misalnya si anak saya ini mau ikut acara tersebut. Nah, tetapi biasanya kalau orang tuanya tidak mengizinkan, kalimatnya seperti ini: anak saya ini masih sekolah, jadi mungkin tidak bisa mengikuti acara ningku tersebut. Nah, itu ya. Jadi itu yang pertama kali dilakukan sebelum acara ningku. Kita memamitkan dulu. Nah, di sini acara ningku kalau di kampung itu dibagi 3, kata menurut teman saya itu ya. Yang pertama kali itu lempar selendang atau tukaran selendang, yang kedua kirim-kirim surat, yang ketiga nyanyi, dan kemudian dilanjutkan cara makan-makan. Nah, kalau lempar di sini itu kita terjemahkan motak, nah, atau otak, motak.
Nah, jadi untuk acara pertama itu lempar selendang. Lempar selendang ini diiringi musik. Ketika musik berhenti, nah yang waktu selendangnya itu stop itu akan mendapatkan hukuman, dan hukuman itu harus dilakukan dengan cara memecah balon. Di dalam balon itu ada perintah. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, yang kedua ini yang yang kata teman saya, dia mendapatkan jodoh dari kirim-kirim surat. Kirim-kirim surat, misalnya kalau kita senang dengan yang cewek itu atau yang murni itu, kita kirim surat. Jadi kita kirim surat ke murni tersebut. Nah, kalau dibalas suratnya itu mungkin bisa berlanjut di kesempatan yang lain atau di waktu yang lain. Nah, kita hanya mengutarakan hati kita, dan si cewek yang cantik biasanya mendapat surat yang lebih banyak. Nah, tetapi di acara tersebut kan tidak cantik semua. Nah, ada pula yang biasa-biasa saja ataupun yang tidak cantik. Itu pasti kalau mereka kasihan, mereka juga kirim surat. Tetapi acara kirim surat itu hanya berlanjut di situ, tidak dilanjutkan di setelah acara tersebut. Nah, cewek cantik biasanya itu mendapat surat yang lebih banyak. Nah, dan yang si pengirim surat berharap mendapatkan balasan dari surat yang dia kirim. Menurut teman saya, ya, dia mendapatkan jodohnya itu ketika lewat dari surat menyurat tersebut. Jadi dia kirim surat, dia malu kan untuk mengantarkan. Jadi suratnya itu dikasih di temannya dan minta dikasihkan kepada yang dituju. Nah, jika hal itu terjadi suka sama suka di situ, dan alhamdulillah kata teman saya sekarang menjadi istrinya. Nah, itu lagi yang saya lupa, pada saat menjemput itu pada waktu itu pakai lampu strobing. Nah, ini lampu yang pakai sumbu itu. Nah, ini yang sekarang ini tidak kita jumpai lagi, dan mungkin yang tidak ada lagi itu yang surat menyurat itu. Sekarang kan sudah digantikan oleh SMS, dan sekarang sudah berganti ke media-media yang lain. Jadi sekarang budaya-budaya itu sepertinya udah mulai dilupakan, ya. Jadi kita pada kesempatan kali ini hanya mendapatkan 3 kosakata, ya, 3 kosakata dari, ada lagi satu, makan tadi. Kalau makan itu bunga. Nah, mungkin ya teman, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari atau kita sampaikan pada video kali ini. Kalau ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian, tolong tulis di kolom komen, ya, karena itu sangat membangun dan membantu kami atau membantu kita, teman-teman. Sampai jumpa lagi di pertemuan